Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang selalu Allah berikan kepada kita. Dari kesulitan yang kita dapatkan dibandingkan dengan begitu banyak nikmat, rasanya kesulitan kita tidak ada artinya. Betul apa betul, Ibu? Nafas gratis, betul apa betul? Bisa jalan juga alhamdulillah, betul apa betul? Bisa aktivitas, bisa kerja juga jadi satu nikmat, betul apa betul? Semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu pada saat kita mengkaji surah Ad-Duha selalu dikaitkan dengan nikmat yang Allah sudah berikan. Diingatkan lagi, kalau kamu sekarang sulit, banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, untuk mengkaji ini lebih dalam surah Ad-Duha, kembali lagi guru kita yang akan membahas surah Ad-Duha, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silahkan Abi. Bu, semangat. Pak, semangat. Alhamdulillah. Nah, ada satu pesan dari Allah ketika kita membaca surah Ad-Duha. Mengapa Allah menyelipkan pesan ini? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirah artinya akhirat. Al-ula artinya dunia. Kata Allah, di sini ada walal akhirah. Didahulukan kata akhirat. Untuk menunjukkan bahwa inilah tujuan hidup kita. Semua kita sedang menuju akhirat. Lalu Allah menyebutkan dengan huruf taukid, yaitu al-lam. Walal akhirah. Lam di sini, lamut taukid. Yang menunjukkan bahwa sungguh. Kalau sudah Allah yang menyebutkan kata sungguh, pasti ini serius. Pasti ini benar. Kata Allah, sungguh. Akhirat khairun, lebih baik. Lakah bagimu minal ula, dari dunia. Artinya, kalau kita diberi dua pilihan. Yang satu baik. Yang satu lebih baik. Yang dipilih yang mana, Bu? Betul? Yakin? Nah, ada dua rumah. Harganya sama-sama 100 juta. Yang satu baik, tapi sudah ada retak-retaknya. Yang satu gres, baru saja selesai dibangun. Masih kuat, kokoh. Yang dipilih yang mana? Yang kedua itu yang pertama? Yakin? Sekarang pertanyaannya. Allah memberitahukan. Akhirat lebih baik daripada dunia. Dunia banyak masalah. Tidak punya uang, masalah. Kebanyakan uang, masalah. Tidak punya rumah, masalah. Punya rumah besar, masalah. Tidak punya suami, masalah. Punya suami, tidak punya istri, masalah. Punya istri, masalah juga. Tidak punya anak, masalah. Punya anak, itulah dunia. Nah, kalau ingin tidak punya masalah, di mana? Di akhirat. Di akhirat di mana? Di surga. Jangan di neraka, Bu. Di akhirat di mana? Di surga. Jadi kalau sudah masuk surga, semua selesai. Sekarang kenyataannya, kita lebih sibuk ngurus mana? Bingung. Allah sudah kasih tahu. Jujur ini di sini jamaahnya. Benar. Jujur. Sibuk urusan dunia. Benar. Ya Allah. Padahal sudah Allah kasih tahu. Ini akhirat lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi yang kita sibukin yang mana? Dunia. Akhirat hanya sampingan, ya Allah. Dipanggil sholat, entar-entar dah. Nah, dari kebiasaan
mengabaikan akhirat, di sini seringkali muncul galau. Sering muncul sedih. Sering muncul khawatir. Sering muncul overthinking. Allah kasih tahu, kalau kamu tidak ingin galau, kalau kamu tidak ingin merasa sedih, kalau kamu ingin tidur nyaman di malam hari, kalau kamu tidak akan merasa gelisah, caranya gimana? Jadikan akhirat sebagai tujuan. Halo? Mana tujuan kita? Yakin? Mulai hari ini harus lebih sibuk ke? Yakin? Nih, Abi Amir kasih perumpamaan. Dunia ini Bu, keperluan. Betul banget. Tujuan itu keperluan. Keperluan. Seperti WC di rumah kita. Betul. WC tujuan atau keperluan? Nah, kalau ada orang 24 jam urus dunia, berarti seperti orang ngumpet di mana? Hah? Berarti banyak masalah. Nah, kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula. Solusi pertama, supaya kita tidak overthinking, jadikan akhirat sebagai tujuan. Solusi kedua, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Apa kata tardo? Artinya ridho. Bu, yang membuat ibu sering overthinking karena tidak ridho. Sudah dikasih suami, pengen Pengen nambah. Masa suami nambah? Nambah ganteng ya Bu ya? Nambah kaya. Pengen suami yang lebih kaya ya Bu ya? Nah, kalau Bapak sudah dikasih istri pengen? Ya, di sini Pak, berani. Pak. Yang ngomong nambah angkat tangan, saya mau lihat orangnya yang mana. Jadi luar biasa. Jadi harus ridho bahwa semua yang Allah takdirkan pasti baik. Pokoknya ridho. Saya ucapkan, raditu billahi rabba Wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Ya Allah, ucapkan, ya Allah, ya Allah, aku ridho. aku ridho dengan takdirmu. dengan takdir. Aku yakin ya Allah. Aku yakin ya Allah Bahwa yang engkau berikan kepadaku. yang kau berikan kepadaku Adalah yang terbaik. adalah yang terbaik. Yes. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih banyak Abi, Bu. Pak, terimalah pasangan masing-masing dengan segala kekurangan dan kelebihannya ya. Jangan ngelihat orang tetangga. Kenapa? Karena yang dia alami belum tentu juga sama kita enak ya. Betul apa betul? Ya, kalau istrinya ngomel-ngomel dikit mah nggak apa-apa ya Pak ya. Iya Pak. Bapak juga kalau ngomel-ngomel Bu, ya nggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting transferan lancar. Oh lagi. Oke, silakan yang mau nanya siapa, angkat tangannya. Masya Allah. Baik, ya. Ibu. Silakan Ibu, namanya Ibu dan pertanyaannya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Utari dari Majelis Taklim Kaum Ibu Masjid Jami Darul Mutakin. Ya, silakan. Izin bertanya Ustadz, saya seringkali mengalami kegagalan dalam mimpi dan tujuan saya. Sehingga rasa-rasanya keinginan saya itu selalu tertolak. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana supaya saya itu yakin bahwa insya Allah di depan akan ada sesuatu yang baik untuk saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Semakin gelap malam, semakin dekat waktu fajar. Semakin kelam, semakin dahsyat, semakin berat sebuah ujian, berarti semakin dekat jalan keluar. Tinggal sabar aja. Jadi saudara kita di Palestina sekarang Bu,
itu luar biasa. Mereka berada di puncak yang sangat berat. Mereka sudah begitu sangat sulit. Mereka menunggu bantuan, ditembak-tembakin, digenosida. Tapi mereka bertahan, mereka bersabar. Artinya sebentar lagi mereka akan merdeka. Amin ya Rabbal Alamin. Sama Bunda, ketika sebuah ujian begitu berat menimpa kita, ketika sebuah penyakit begitu berat menimpa kita, seperti Nabi Ayub, sampai seluruh hartanya habis, seluruh anaknya meninggal dunia, dan tubuhnya kena penyakit yang begitu luar biasa. Nah, tapi dengan kesabaran yang diterima Nabi Ayub, makanya Allah menyebutkan tentang Sobro Ayub. Simbol kesabaran yang paling dahsyat adalah Nabi Ayub alaihissalam. Maka dengan sabar, prasangka baik kepada Allah, ingat, jangan prasangka buruk kepada Allah. Yakin bahwa pasti terbaik. Halo? Sakit gigi baik enggak? Ada orang, dia nggak pernah menyebut nama Allah. Pas sakit gigi, Allah, Allah, Allah. Baik nggak? Jadi itu Bu, itu cara Allah. Makanya harus kita selalu prasangka baik. Yang kedua harus sabar. Nah setelah itu jalan keluar akan datang. Semua manusia mengalami hal yang sama. Tidak ada yang tidak diuji. Ada ujian kesenangan, ada ujian dengan kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itulah hakikat hidup. Semoga Allah berkahi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Abi. Bu. Bu. Jadi setiap manusia itu punya kadar kesulitannya masing-masing. Kuncinya yang pertama adalah keimanan. Dan jadinya kalau kita punya keimanan maka kita akan memiliki kesabaran dan ridho sama ketentuan Allah. Nah baik, alhamdulillah. Ibu-ibu tadi kan udah dengerin tausiah dari Abi ya kan. Sekarang saya mau tanya sama ibu nih. Ibu pernah gak nih atau bapak ngalamin pas naik tangga jalan agak jauh atau bangun dari duduk sendi terasa nyut-nyutan, ngilu dan kaku. Pernah gak Bu? Nah, sama saya juga Bu. Memangnya ya, seiring tambahnya usia atau seringnya aktivitas berat, kesehatan sendi kita bisa menurun. Tapi tenang aja ibu-ibu, bapak-bapak, saya punya solusinya. Ini dia solusinya, Viostin. Viostin adalah nutrisi khusus sendi dengan kombinasi glukosamin dan kondroitin yang bekerja sinergis, membantu memperbaiki tulang rawan sendi yang rusak, serta mengurangi radang dan nyeri sendi. Diperkaya dengan vitamin C untuk membantu pembentukan kolagen dan jaringan, mangan untuk proses pengikatan, magnesium yang berperan dalam relaksasi otot dan metabolisme kalsium, serta zinc sebagai antioksidan yang baik untuk kesehatan sendi. Dengan kandungan ini, Viostin membantu mengurangi nyeri sendi, membuat sendi lebih fleksibel dan mudah digerakkan, serta memperbaiki dan menjaga kesehatan tulang rawan sendi kita. Produk ini cocok untuk lansia, pekerja yang sering menggunakan sendi secara berlebihan, maupun orang yang aktif berolahraga. Viostin juga sudah bersertifikat halal, jadi aman dikonsumsi dalam jangka panjang dan cepat diserap tubuh sehingga hasilnya lebih optimal. Jadi untuk sendi yang sehat dan bebas bergerak tanpa nyeri, percayakan pada Viostin. Viostin, jaga sendimu, bebaskan gerakmu.